itu. Sekarang aku bicara hati nurani. Aku bicara masalah kemanusiaan. Paham nggak kau? Yang ku bahas bukan Tuhan, kemanusiaan. Karena kau sebagai disuntik, di jarum suntik, diimpus. Sanggup nggak kau melihat anak kau? Sanggup nggak? Bagaimana juga Bunda Maria melihat anaknya kayak gitu di depan mata kepalanya, dipukul, diludahi, dibunuhi, sampai menangis. Coba kau bayangkan. Hah? Kita saja melihat anak kita aja kayak gitu nggak sanggup. Kau di mana perasaan kau? Makanya aku tanya, adakah? Kalau memang ada malaikat Gabriel menyampaikan, nggak apa-apa. Ini Bunda Maria itu nggak tahu kalau anaknya mati dibunuh, perintah Tuhan, nggak tahu. Makanya sakit kali perasaan dia itu. Coba, sakit kali. Tuhan. Dan Yesus meminta tolong kepada Tuhannya, minta tolong dia. Allahku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Bunda Maria meminta tolong kepada Tuhan agar diselamatkan Yesus. Yesus juga meminta tolong kepada Tuhan agar dia juga diselamatkan. Dua dalil menyatakan. Coba, dua dalil. Ya, sama-sama. Bunda Maria meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan anakku, Tuhan. Aku sangat menyayangi dan mencintai anakku. Aku sangat menyayanginya. Aku menyusuinya. Walaupun aku tidak memiliki itu perintah dari kau, aku sangat mencintainya, Tuhan. Kenapa kau biarkan dia? Enggak ya. Ini jawabannya. Sekarang kau minta akhirnya, Blender. Mana? Akhirnya Yesus kan hidup kembali. Gak perlu Yesus sekarang kan, manusia. Yesus tidak membusuk. Sekarang waktu dia mau mati dia kesakitan. Waktu dia mau mati, Yesus itu meminta tolong. Paham gak? Yesus itu meminta tolong sebagaimana Bunda Maria minta tolong. Tega kali kalian memang. Ngeri kali kalian. Ajaran kalian memang ajaran tega kali kalian memang. Iya. Ajaran biadab. Yang kita bahas bukan tentang dengar. Yang kita bahas di sini bukan masalah agama, ya. Yang kita bahas hak azazi manusia yang saat itu belum viral. Saat itu belum viral. Saat itu belum viral. Seandainya saat itu sudah viral, pasti. Sebagaimana kejadian Ferdi Sambo, dia berkuasa, ya. Dia berkuasa karena dia menganggap dirinya berkuasa, membuat skenario pembunuhan. Siapa yang membuat ketahuan? Viral lah yang membuat ketahuan. Nah, sekarang tengok teknologi ini canggih. Sekarang sudah kita bongkar, kita kuak misteri kematian Yesus ini. Dulu belum viral, makanya nggak terkuak. Sekarang, coba. Hei, perasaan kau bagaimana? Yang kita bahas tentang kemanusiaan ini, kemanusiaan. Ya. Kan lagi pikirkan itu. Blender, sekarang Yesus di surga, Blender. Nggak perlu, aku nggak bicara surga. Lagi. Aku yang kubahas sebelum dia mati. Kembali. Dia sebelum sekarang dia sudah mati. Kembali ke tahtanya. Gak ada. Jangan itu. kau on, gak ada. Blender. Memang ajaran biadab kalian memang Kenapa pula kejam kau kali jadi on? Si Maria pula kau tanya sedih atau enggak? Berbahagia dia sekarang. Yesus sudah di surga dan akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Mana datanya? Bayangkan itu. Kau hati-hati kau, Blender. Karena kau memuja Yesus selalu. Hati-hati nanti kau setelah Yesus datang bersama para malaikatnya di awan sana. Bergetarlah lutut kau itu nanti. Kau Dan sebagai kalian seorang semua yang ada di perempuan kau punya anak itu. Nah itu bergetar lutut kalian itu. Kau punya anak kau. Coba kau pikirkan, seandainya kembali kepada diri kau sendiri. Kedatangan Yesus. Belum lagi Bunda Maria lahir di kandang domba. Apalagi yang mau kau sedihkan? Tidak ada tertulis di kandang domba, tapi kalian letakkan di kandang domba. Gak ada kalian hargai seorang manusia itu. Gak ada. Sekarang Yesus sudah bangkit. Gak perlu lagi bangkit. Disedihkan. Yang kubahas bukan masalah bangkit. Hidup kembali. Gak perlu bangkit yang kubahas sama kau. Longor kali kau. Kau ini kau manusia, kau perempuan kau. Di mana hati nurani kau? Biadab kali kau kayak ini. Aku kau tanya. Kalau aku sedih. Lu kok sedih apa? Melihat videonya. Sekarang kau tunjukkan ayatnya di mana adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria kalau sebentar lagi Yesus akan mati dibunuh? Ada? Tunjukkan ayatnya. Kalau tidak ada, berarti Bunda Maria tidak mengetahui. Untuk apa kau tahu ayat itu? Untuk apa kau tahu itu? Enggak penting. Iya, agar bagaimana? Sekarang agar perasaan Bunda Maria itu bisa lega. Dirimu dibaptis. Lakukan perintah Tuhan agar kita selamat. Itu yang perlu sekarang. Gak ada urusan baptis. Setelah yang sudah ditanya kita tahu tentang kemanusiaan kau banyak kali gaya kau. Disalib. Seharusnya aku yang disalib itu. Apa nggak perlu salib? Mati aja kau disalib. Disalib mati aja kau. Mau kau mati disalib? Mau kau? Kuterimalah Yesus sebagai juru selamatku. Mati aja kau disalib. Diriku ini banyak kali gaya kau. Mau kau mati disalib? Mau? Kalau memang pengen Yesus disalib aja kau matinya kau. Baru aku diselamatkan. Takut kau? Itu. Kau takut kau mati salib mau aja? Kau ke situ. Itu aja kau nggak dari nih.
Hati kau yang rendah kau, nggak ada hati nurani kau sebagai perempuan kau. Itu aja kau bahas Gila dari kau memang. tadi. Nggak aja. Kayak anak kecil kau. Kejam kali, kejam kau. Levelku melawan kau seperti itu. Kejam, biadab, tau kok biadab. Ini bisa lah. Itu udah kita bicara manusia. Sudah orang Kristen ini semua bicara tahu manusia. itu. Gak usah kau ulang-ulangi. Gak udah, jangan bilang lah. lagi Di mana hati nurani kau? Di mana hati nurani kau coba? Di mana hati nuranimu? Mana mungkin sedih? Di mana? Di mana hati nuranimu sebagai manusia? Di mana pembelaanmu terhadap wanita? Mana? Mana pembelaanmu terhadap wanita? Oh, wanita. Yesus itu Tuhan udah hidup. Nggak ada urusan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Ini kronologi kejadian, fakta kejadian. Yesus di sidang. Yesus Tuhan. Nggak ada urusan Tuhan ini. Orang yang masih busuk ini nggak ada urusan Tuhan. Dan kau sendiri yang masih bukan busuk. Pembahasan Tuhan, kejadian. Mana kau selamat atau tidak? Atau aku ngeri juga. kali, aku selamat atau tidak? Ngeri kau kita memang. yang perlu kita kasihani. Jangan kau kasihani Yesus. Yesus sekarang berkuasa di surga. Coba anak kau digitukan. Kamu nggak kau? Anak kau digitukan? Mau nggak kau? Ya, kok lari mau nggak kau anak kau digitukan? Coba, udah error. Terima nggak kau anak kau digitukan? IQ kau itu pak. IQ kau udah rendah. Aku bicara tentang kemanusiaan kok. Mau nggak anak kau digitukan? Makanya kalian itu jangan pandai-pandaian mengajari kami tentang kelahiran, kematian. Udah kami di otak kami semua itu. Di otak kami lah. Kalau kalian nggak menamai firman Tuhan nggak akan menghancurkan Alkitab ini. Bagi Kristen yang tolol, bagi Kristen yang ada pengikut Yesus, bukan pengikut Yesus kalian. Jatuhlah dia ke tangan. Kalian suka menambah-nambah firman Tuhan. Ini takkan bisa aku tergoda dengan kau. Kau makan lah situ, kau makan. Kau ambil itu. Kau ambil itu. Kalian penipu, udah jelas-jelas Yesus itu Tuhan kami. Udah akan raka suka hati. Mau kau bilang Tuhan dia suka hati kau makan Tuhan kau. Kau makan Tuhan kau. Hanya manusia biasa. Ya udah suka hati kau, kau makan Tuhan kau. Kau makan. Enggak ada, kau makan. Kau makan aja Tuhan kau itu, kau ambil. Kami pun enggak penting sama Tuhan kau itu. Kami di sini cuma membela hak asasi manusia. Kami di sini cuma membela hak asasi manusia. Ya sudahlah. Sekarang kita tinggal kasih terhadap manusia itu Islam yang menegakkan, tahu kau? Kalian selalu mengatakan hukum kasihilah sesama manusia. Tetapi faktanya kalian tidak mengasihi sama manusia. Di sini kami yang jalankan. Kami Islam menjalankan hukum kasih terhadap manusia. Paham kau? Wajib dong. Kalau nggak kita jalankan itu berarti mana jalankan? Mana kau jalankan? Di mana kau jalankan? Tunjukkan, buktikan kalau kau jalankan. Buktikan. Di rumahku ini. Mana buktinya? Ada pekerja. Mana buktinya hukum kasih kau itu mana? Dengan kerjanya. Mana? Sayangi dia. Kubuat dia sama seperti keluarga. Sekarang aku tanya sama kau. Kalau kau memang mengasihi manusia, Bunda Maria itu kenapa nggak kau bela? Kenapa? Errornya otaknya inilah. Kenapa nggak kau bela Bunda Maria? Otak kau itu Belender. Kenapa? Kalau memang kau kasih, kenapa Bunda Maria kau bela? Otakmu itu tolol kali kah? Otak kau yang tolol. Kenapa? Kok lari-lari ke situ kau lari? Ya makanya itu hukum kasih. Kalau memang kau mengasihi sama manusia, kenapa Bunda Maria nggak kau bela? Kenapa kau larikan di kandang domba? Kenapa kau letakkan di kandang domba dia? Kenapa? Emangnya aku pada saat itu sejaman dengan Maria? Kenapa kau letakkan di kandang domba? Itu hukum kasih. Aku sejaman. Coba kau aja lari kandang domba. Mau nggak kau? Berbuat sedangkan Yesus mau nggak kau lari kandang domba? Coba tengok dulu. Dia bilang sama murid-muridnya, nggak usah kalian membela aku. Banyak kali kita bela melarang aja kau. Kau di mana hukum kasih kau? Siapa yang bela? Aku bicara Bunda Maria bukan Yesus. Bunda Maria aku bicara. Menangis ibu-ibu itu. Aku bicara Bunda Maria bukan Yesus. Paham nggak kau? Bukan Yesus aku bicara. Aku bicara Bunda Maria. Paham nggak kau? Ya sama. Aku nggak bicara Yesus. Bunda Maria aku ceritakan. Aku tidak bicara Yesus. Bunda Maria sekarang bersama tanya, para wanita itu menangis. Jangan kau tangisi aku. Ini nggak ada. Tapi tangisi kau coba lari kanan domba. Mau nggak kau lari kanan domba? Mau nggak kau? Mau nggak kau lari kanan domba? Hah? Mau nggak kau? Anak domba itu sebagai kau mau nggak lari di kandang domba? Coba kau rasakan dulu sendiri. Kata hiasan. Jangan kau asih orang aja kau buat kau nggak ada otak kau. Nah begitu dia. Jadi Tuhan Yesus itu sewaktu dia menjadi manusia, dia selalu menuruti segala kehendak Bapa itu. Aku nggak bicara Tuhan. Yang ku bahas Bunda Maria, seorang wanita dan manusia biasa. Kau perempuan. Biadab. Kau perempuan. Kau mau nggak lari kanan domba? Mau nggak kau dari ini? Mau nggak kau letakkan lari kanan domba? Mau? Makanya udah aku bilang otakmu separuh lagi. Nggak mau kau? Ku tanya kau dulu. Mau nggak kau lari kanan domba? Di situ kesesatan kalian. Seandainya lakimu datang, bang aku mau melahirkan, dibawa kau kandang domba. Terima nggak kau sebagai perempuan? Kau
Hukum kasih terhadap manusia di sini, pembelaan kau terhadap Bunda Maria nggak ada. Ini hukum kasih monyet kayak ini. Mau kau bela Bunda Maria? Dirimu dan dirikunya harus dibela. Mana? Mari kita ada pembelaan kau terhadap Bunda Maria? Perintah Allah itu. Jangan kita bela-bela lagi Yesus. Jangan itu kita bela. Bunda Maria itu seorang perempuan sama kayak kau, seorang ibu. Kita lah yang harus kita kasih seorang diri kita ibu ini. yang kubahas. Bagaimana kita supaya selamat seorang nanti. Ibu, mana? Banyak kali cerita kau. Enggak aja kau biadab memang ajaran kalian memang. Loh, siapa yang biadab? Biadab kau. Atau aku yang biadab? Biadab lah kau. Kau lah yang biadab. Kau lah, kenapa kau biarkan Bunda Maria lari kandang domba? Ini Alkitab ini bukan kitab suci. Kenapa ini. kau biarkan Bunda Maria lari kandang domba? Orang Kristen. Tapi kenapa kau membahas bahasa Alkitab ini? Kalau kau tidak biadab, sekarang diam. Aku mau bertanya. Ganti-ganti lagi. Aku mau bertanya sama kau. Diserupakan. Aku mau bertanya. Aku nggak usah panjang kali kau cakap. Janganlah host. Oke, aku mau bertanya sama kau, jangan panjang kali kau cakap. Kita buktikan kalau kau biadab. Kita buktikan kalau kau biadab atau tidak. Paham nggak kau? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada kami di mana ada tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan. Kau tunjukkan kepada kami di mana ada tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan. Kenapa? Apalah hubungannya? Kau nggak mau dikatakan biadab kan? Nggak mau dikatakan biadab kan? Sekian kata. Kau nggak mau dikatakan biadab? Oke, kau buktikan. Kalau kau tidak mau dikatakan biadab, tunjukkan kepada kami di mana tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan. Kalau kamu nggak dikatakan biadab. Di dalam buku Matius itu. Nggak ada. Di mana? Tunjukkan. Sebutkan aja biar ku baca sini. Sebutkan. Kalau kau tidak mau dikatakan biadab, tunjukkan kepada kami di mana tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Yang biadab itu yang merombak-rombak Alkitab. Makanya aku minta ayatnya. Paham kau? Aku nggak merombak. Aku di sini bertanya. Kau merombak. Aku bertanya. Si Judas disalib. Aku bertanya. Kan aku nggak ada cerita Judas. Aku bicara Bunda Maria. Tunjukkan datanya. Kau bilang Judas disalib. Tunjukkan datanya. Di mana? Kalau kau tidak mau dikatakan biadab, si Judas disalib. Tunjukkan. Nggak ada bicara Judas nih. Nggak ada Judas. Tunjukkan mana-mana. Udah mana-mana coba. Kau bilang kami biadab. Mana-mana. Tunjukkan. Di mana datanya? Tunggu dulu, ku cari bukuku, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man. Di Lukas, Yesus lahir dalam kandang. Lukas 2 ayat 1 sampai 20, ya. Di Lukas pasal 2 kita membaca Maria membaringkan bayi Yesus dalam palungan di Bethlehem. Malaikat mengirim para gembala untuk melihat Yusuf. Itu dia ya. Itu blender. Iya, Nek Darni, itu palungan. Langsung Jimen, lanjut. Itu palungan, bukan kandang domba. Oh, ngarang-ngarang. Palungan itu bisa tempat makanan kuda, makanan babi. Ya udah, palungan itu kambing. biasanya di mana? Di kandang domba atau di rumah istana? Palungan itu di zaman dulu palungan itu digunakan untuk makan tempat makanan domba, tempat makanan kambing, berarti tempat di sekitar makanan kandang domba kan? Kuda. Saya sudah mengatakan palungan itu tempat makanan kuda, kambing, dan domba. Mana di situ di antara itu? Tidak yang jelas kan nggak di istana kan? Nggak di rumah mewah, nggak di hotel berbintang kan? Itu tadi kau ngomong tadi bilang domba. Di mana di situ domba? Muncung kau yang membolak-bolakkan Alkitab kami ini. Di mana domba? Di mana domba di situ? Itu dah kau yang bicara. Muncungmu itu yang bicara tadi. Di palungan itu biasanya untuk makanan domba. Makanan domba biasanya di mana? Di kandang domba kan? Atau di kandang rumah mamakmu? Berapa kali ku sampaikan ada domba, ada kuda, ada kambing. Mana atau di hotel berbintang atau di istana megah? Di mana dulu dikutanya sama Muncung kau tadi di mana di situ tertulis domba? Kau bilang tempat makanan tertulis di situ domba nenek Darni. Sekarang kau tunjukkan kepada aku di situ dituliskan domba, di kandang domba. Yang dituliskan di situ adalah palungan nenek Darni. Kau tunjukkan sama aku. Tapi nggak di kamar mamakmu kan? Nggak di kamar mamamu kan? Jangan Yesus. Kau bilang mama, kau perempuan. Ya udah, kau pun jangan bilang seperti itu. Yesus kami, itu Tuhan kami itu. Yesus Tuhan kami, jangan kau perolok-olok. Iyalah,
Engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Engkau itu. bernubuat dengan namaku. Yesus itu Engkau Tuhan bernubuat kami. dengan namaku. Jangan kau Tapi putar-putar aku lagi tidak cerita. mengenal engkau. Kami Engkau umat Kristen pembuat seluruh dunia kejahatan sudah sekalian. mengakui Yesus itu lahir Dia di tidak kandang mengenal domba. engkau. Kenapa Dia kalian tidak lagi mengenal kau, seenak Nenek jidat Darni. kalian untuk Nenek mengarang-arangnya? Darni, kau tidak mengenal. Kami Yesus nggak tidak mengenal berani kau. untuk mengarang-arang Al-Quran Kau kalian, tidak nggak berani. Kau tidak mengenal Yesus. Apa kau? Yesus tidak mengenal kau. Kau penyesat yang merubah-rubah Kau Alkitab penyesat kau itu atau adalah aku penyesat? LAI. Sudah LAI jelas-jelas itulah yang kau Judas tidak bilang ada dia disalibkan. bukan kami. Kenapa kau bilang Judas Ya. disalibkan? Mana Yang datamu? kutanyakan Judas sama disalibkan. kau. Yang kutanyakan sama di mana di situ dituliskan kandang domba. Enggak usah Ya, banyak itu kali udah muncul kubaca kau. tadi. Di mana? Mana Jangan tadi? asumsi kau. Di mana muncul kau itu? Di mana? Nenek Darni. Muncungmu Nenek. tadi mengatakan Di mana? Di mana? palungan Yang itu adalah kutanya tempat sama makanan kau. Di domba, mana makanan dituliskan binatang. di dalam Berarti firman palungan itu di sekitar kandang-kandang binatang. Udah, bukan di sekitar rumah. kamar Berarti bapakmu di atau dalam mamamu atau juga katakan nenekmu. juga. Muncung kau Ya di mana? kan? Di mana kandang domba? Di Bukan mana di muncung kau? sekitar istana, Di sekitar apa? Di megah, sekitar rumahan atau kau? di kerajaan. Enggak, Di sekitar kan? rumahan kau. Di mana? Di mana? Tunjukkan sama Itu aku. dia. Kau jangan Jadi kalian menghujat. jangan Di mana? seenak Di jidat mana di kalian kandang? Di mana? mengarang-arang Di mana? Alkitab Di mana? ini. Iya, kau yang ngarang-ngarang. Enggak ada di Ya, situ kau lah yang dituliskan ngarang dah. kandang domba. Jadi di mana? Banyak Di mana? seluruh Muncung Kristen kau, di dunia tunjukin. ini tidak ada Tunjukin. mengatakan Yesus Di itu mana lahir muncung di kandang kau ngarang aja di kau. mana ya? Di rumah istana megah, berarti nggak ada. kejam Atau kali di kau ya. rumah Kejam mamanya kali si kau J. Darni. Mana? Nggak ada. Kau sebenarnya tidak ada dia lahir di kandang domba, tetapi kalian yang menetapkan di kandang domba. Kan ngeri kali kalian. Nggak ada yang lebih baik daripada kandang domba. Entah di bawah pohon gitu, nggak ada yang lebih baik. Kok ngeri Memang kali kalian seperti ya. itu datangnya. Memang Bagaimana seperti dibikin? itu. Kejam kali. Itulah Ngeri, karena ngeri ya. Yesus Ngeri. itu merendahkan dirinya. Itu Merendahkan ya. kepala Apanya otak itu ya? kau. Arti Mana makna ada dari itu merendahkan. lahir di Oke, kandang kita domba buktikan bahwa itu dia merendahkan, dirinya. Ayo, Dia Nek datang Darni. bukan untuk dilayani, tetapi Ayo, dia Nek Darni. untuk melayani. Host, Itu izin maksudnya. dibesarkan host. Ya, Nah, Nek itu Darni. dia. Ayo Itu kita buktikan. kami, Muncung umat kau, Kristen. kita buktikan ini data. Bukan asumsi. Muncung kau. Izin host. Muncung kau itulah. Dibesarkan. Kau juga muncung Kamu kau jangan itu jangan kemana-mana. kau bilang lagi Nenek di Darni, kandang. Nenek Darni. eh, Nenek Darni. Apa Kau dengarkan lagi? dulu, baca ini, pakai mata kau itu. Seorang nabi Matamu akan kan bisa melihatnya, kan? kubangkitkan. Bacalah pakai Mbak, matamu dengarin itu, dulu. pakai mulutmu. Jangan ngocos muncung kau. Muncung kau tidak Muncungmu yang diperlukan. Di sini dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan Kau bagi muncung mereka kau di itu yang antara merombak-rombak saudara Alkitabku mereka. ini. Seperti Ya? engkau Nggak ada ini hakmu aku untuk akan menaruh merombak Alkitab firmanku kami dalam ini. mulutnya. Ia akan mengatakan segala kuperintahkan kepadanya, yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa nabi itu? Kita pakai pandangan Alkitab, Oke, Nenek Darni. baiklah. Nabi terakhir seperti Musa ayat 18 ayat 8 adalah Kalau Yesus ini Kristus. kena lah kalian kubikin ini, kena kali kalian ini. Kena muncung kau. Hancur lah kalian kubikin ini. Baca mata Tengoklah. kau, baca mata kau. Ayo, Nabi dia, baca. nabi. Ulangan 18. Nah, 18 ayat 18. 15 Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Iya. 2 ayat 222. Baca mata kau. Oke, udah? Aku ya? Nah, Aku iya, yang baca ya? Iya, ini nih. Iya, Nggak usah ini panjang. di situ kecil kali. Ini Alkitabku biar ku baca ya. Iya. Ulangan 18 ayat 18. Hmm. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Udah, tunggu ya. Dengar dulu dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, sekarang aku tanya, udah. Nabi Muhammad apakah mengatakan demi nama nggak usah Yahweh kemana-mana. Kau atau muncung Allah kau lain? ini yang kita bilang nabi dia. Nggak usah banyak kali muncung kau. Ini kalian kena ini. Berarti kalian ini penyesat. Muncung kau ini, Berarti kalian itu Allah kalian berbeda. Jadi ya kalian semua ya Muncung kau jangan asal ngomong 1.200 kau. orang di bawah
Dan kalian semua yang di ruangan ini, Bang Handi, Nabi itu Ulangan berkata 18 seperti ini. ayat Nabi 20 itu ini, berkata, Nabi itu tetapi berkata seorang seperti nabi ini. yang terlalu Sebab berani segala untuk firman mengucapkan yang demi engkau namaku, sampaikan perkataan yang kepadaku tidak telah kuperintahkan kusampaikan untuk kepada mereka, diberitakan olehnya. dan Nabi mereka telah Muhammad tidak menerimanya. Mereka tahu benar-benar mengajarkan bahwa 10 aku hukum. datang daripadamu, Berarti dia tidak dan mengindahkan mereka perintah percaya Allah. bahwa engkau lah yang Atau yang mengutus aku. berkata demi nama Allah. Itu Allah udah lain. disampaikannya, Nabi itu sudah harus mati disampaikannya. katanya. Coba itu. Ya, Nabi itu harus ya udah mati disampaikannya. katanya. Nenek Bayangkan Darni, kalian Nenek itu. Darni. Ngeri Tuhan itu loh. Mau satu Nah, itu ini perikop dia. kau baca, Coret mau dulu, satu perikop garis kau besari. baca, itu Nabi akan itu menyatakan harus bahwa mati. dia seorang nabi, ya, yang Siapa yang mengutus harus dia mati? mengatakan dia nabi. Yang tidak mengindahkan perintah Allah. Yang tidak, ya, Ada rupanya kalian indahkan 10 hukum. Kalau kalian indahkan 10 hukum, kalian sudah berhari Sabat. Kalian tidak menyembah berhala. Kalian tidak menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Jangan mengatakan aturan Elohim, kalian bilang SWT. Jangan kalian mengingini milik sesamamu manusia. Kalian diperbolehkan kawin lebih dari 4 kali. Berarti tidak mengindahkan perintah Allah ini Nabi. Kalau seperti itu dikatakan wajib dikatakan harus mati. Coba buktinya kan memang mati Nabi Muhammad kan. Nah itu. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Macam-macam. Dilanjut. Aku tidak akan melaksanakan murkaku, kata Allah. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus. Yesus manusia yang kudus karena dia seorang nabi. Tidak terpenuhi muncung kau. Ini lagi, jangan asal muncung kau ngomong. Sebab itu engkau besar, aja belum ya selesai. Tuhan Allah. Nabi Sebab itu tidak harus ada yang mati. sama Nabi siapa seperti yang harus mati itu? engkau, dan tidak Tanya ada kau. Allah selain Siapanya engkau kau yang menurut berbicara segala ini? yang kami Namamu. tangkap dengan telinga Si Zeman. Makanya Nabi yang mana yang harus mati ini? Yang tidak mengindahkan perintah Allah ini siapa? Nubuatan siapa ini? Kutanya kau dulu. Kau ditampar Nenek Darni. Kau jangan ngarang-ngarang Nenek Darni. Jawab Sudah dulu ini. Nggak usah dulu pindah-pindah topik. Ya. Satu-satu dulu topiknya diselesaikan. Manusia, sehingga Siapa ia ini? berdusta. Bukan Di dalam anak manusia. Ulangan 18 ayat 18. Itu dua Tetapi seorang variabel. nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Bacot sama perkataan yang tidak di belakang rumah kau ngomong untuk seperti itu, di dikatakan. belakang kau atau di depan Tuhan orang tidak Yahudi, kalau nggak mengatakan ditamparin muncung kau itu. membunuh, ya kan? Ngarang-ngarang Tuhan kau. tidak mengatakan Udah jelas dibilangnya, menyembah berhala. dia seorang Tuhan nabi. tidak mengatakan Allah membangkitkan menyembah seorang nabi, Allah yaitu di luar Yesus. dari Yahweh. Yesus ini membangkitkannya seorang nabi, Ini sang nabi ini Mesias, katanya harus bukan mati. Tuhan. Mana ini? Kuterangkan ini Jemanta. Ngarang kau, itu bantah dulu data saya muncung kau. Kau yang merubah-rubah tadi membawa kau data ini. memang Ini dulu selesaikan, bangsat kau. bereskan Memang dulu betul yang ini. kau bilang tadi, yang merubah-rubah isi Alkitab itu bangsat. Ya kau lah bangsatnya. Kau lah bangsatnya. Ini coba ini dulu. Kau yang bawa data ini tadi. Baca dulu ulangan 18 ayat 18. Terima tidak kasih ada telah membaca. merubah ayat firman Tuhan. Tetap kami menjalankan 10 hukum. Di setiap rumah ibadah kami, hukum 10 itu harus dikumandangkan. Semalam hari Sabat baru dikumandangkan lagi hari tentang 10 hukum. Itu hukum itu adalah cerminan bagi umat manusia. Jadi perintah Allah ini harus kita turuti. Ini Nabi, siapa yang tidak mengindahkan 10 hukum itu, katanya Nabi itu harus mati. Daripada siapa itu? Dan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, kau pembuat kejahatan Tuhan, itu yang Yesus. menukar hukum, kau yang menyatakan 10 hukum, itulah kau pembuat kejahatan. Ya, nggak usah banyak kali muncul jangan kau kalian itu sesat. Ya, Itu dia. Allah, Siapa yang dienyahkan itu? Disampaikan Allah yang bahwa dia tidak seorang nabi, 10 datang hukum. kau Tuhan kan. Itu Kau dia. pembuat kejahatan. Kami umat Advent masih setia kepada 10 hukum. Tidak setitik satu iota pun kami rubah hukum itu. Kau pikir Kami tidak justru berani. kau baca satu perikop pun, kau menguatkan perkataan yang dalam Alkitab. Kau ngarang-ngarang kau, muncul Apa yang kau. kau karang? Kau bilang itu sama Umat keluarga Advent kau. tidak jangan pernah di ada depan kami. merubah-rubah hukum. Nggak ada. Ya, Kami tidak menjalaninya. Nenek Darni, ya, itu udah kusampaikan kepada kau. Ulangan 18 yang dibangkitkan Allah itu Nabi, Sang Mesias, bukan Tuhan atau dirinya. Iya. Nabi yang mana itu yang katanya ini Nabi itu harus matinya katanya. Nabi itu harus mati jika tidak mengindahkan kalau udah kau perintah-perintah yang diberikan Allah kepadanya. Muncung kau, kau dengarkan itu. Nabi itu mengindahkan 10 hukum. Nabi itu, ya memang dia Nabi. Ada Nabi Muhammad. Kalian kan mengatakan ini kan untuk Muhammad. Sekarang kutanya, adakah Nabi Muhammad mengajarkan 10 hukum untuk umat-umatnya? Ini Pak, kita pakai pandangan Alkitab karena kau muncung kau bilang yang tertulis. Ini kau yang merubah-rubah. Kau yang merubah-rubah. Kau katakan bahwa dia adalah Tuhan.
katakan, siapa yang mengatakan ini Tuhan? Allah mengatakan dia apa? Siapa? Tuhan atau Nabi? Iya. Hah? Ini. Iya, ya apa ya? Saya tanya sama muncung kau itu, yang kutanya sama kau. Nabi yang mana? Allah Nabi mengatakan itu dia harus Nabi atau mati Tuhan? katanya. Siapa Nabi itu harus mati? Yang dibilangnya selain yang menyatakan bahwa dia tidak menyembah aku, Nabi itu harus mati. Kau baca ulang muncung Nggak ada kau. dibilang gini. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain. Nah, Nabi kalian kan Allah lain yang diucapkan, bukannya Elohim atau Yahweh. Ini yang tertulis muncung kau. Ini yang tertulis kan? Berarti makanya Nabi itu katanya harus apa? Mati. Nenek Darni dikonfirmasikannya di Yohanes 17:18, dinyatakannya seperti ini. Sebab engkau firman yang engkau Berarti sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, kan? dan mereka telah menerima, dan mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Muncung kau itu Ulangan 18 dikonfirmasikan di Yohanes 17 ayat 18. Jadi kalau siapa menurutmu ini? Alkitab, Ulangan 18 ini siapa itu? Kau muncung kau baca tadi apa? Iya. Muncung kau baca aku apa? Aku bilang namanya kan. Aku hanya yang kau baca pakai sekarang mata kau coba. Menurutmu ini siapa ini? Ulangan 18 ayat 18 ini kepada siapa? Menurutku kita pakai menurut yang tertulis. Mau kita pakai yang menurut tertulis? Yang tertulis ini bukan untuk Nabi Muhammad. Kalau menurut yang tertulis, sekarang kau jawab. Ini menurut ini siapa ini? Kepada siapa ini? Justru itu karena kau tidak memakai dengan pandangan kami, kita pakai yang tertulis di Alkitab kami. Seorang nabi diberikan kepada kau untuk mentafsirkan ini. Sekarang kau aku tanya. Makanya muncung kau dengarin. Sekali ini biarlah kau menafsir. Kemana tafsiran ini menurutmu? Panjang kali muncung kau, tapi tidak ada kau dapat poinnya muncung kau. Paham kau? Ya, kan sudah saya katakan. Dulu nggak usah muncung kau. Jawab aja dulu. Siapa Nabi ini harus mati? Katanya ini, Nabi ini katanya harus mati. Kau baca ulangan 18 ayat 18. Kau baca lah ayat 20, jangan 18 itu aja kau baca. Baca dulu 20, kau belum baca. Kau biar kau tafsirkan siapa ini. Kau baca, kan ada samamu tadi situ. Kau baca. Kan kau tadi membawa dalil ini. Aku udah baca tadi. Sekarang kau gantian kita. Nenek, kau baca. Aku pengen kau yang baca. Karena kalau aku yang baca, kau bilang nanti bla 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 panjang lebar muncung kau. Kan ada ku pegang di sini bukuku. Sama-sama pegang buku kita. Iya, kau baca muncung kau sampai ayat 20. Kan tadi sudah ku baca. Sekarang kau gantian. Kau yang bawa data. Kan sudah saya berikan. Ulangan 18 sampai 19 sampai 20. Sekarang kau baca tugas kau. Biar didengar yang di bawah. Oke. Cepat. Biarlah. Cepat Mengalah aku sekali ini. Baiklah. Iya, mengalah lah. Orang bodoh harus mengalah. 18. Ya. Untuk bernubuat. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Seperti siapa yang berkata ini. Itu dulu? Sebentar. Siapa yang berkata? Ya Allah. Siapa yang berkata itu? Ya Hasim, bukan SWT ya. Yang berkata ini bukan SWT. Di sini belum lahir SWT. Iya Nenek Darni. SWT baru ada di abad ke-8, ke-7. Ini masih bicara ini Hasim. Hasimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hasimnya jangan muncul kau terus-menerus baca dulu itu yang dibilang. Oke. Baca lanjut. Aduh. Udah. Baru. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 10 hukum. Ini 10 hukum. Iya, udah. 19. Jangan ketawa kau kayak nenek Orang lampir yang kau. tidak Baca mendengarkan segala firmanku, yang tidak mengajarkan, mendengarkan, mempraktekkan 10 hukumnya itu, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Udah? Yesus mengatakan, aku akan membalas setiap perbuatan orang. Udah? Yesus yang membalas.
Siapa yang tidak mengindahkan Allah yang berkata, ayat 20. akan kutuntut Tetapi segala yang seorang apa nabi yang terlalu daripadanya akan berani. kutuntut pertanggungjawaban. Nah, Itu dengar bukan ya. Yesus yang Tetapi menuntut, seorang itu yang nabi menuntut adalah yang Allah. terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Apa yang tidak diperintahkan berarti yang tidak Allah? diperintahkan Jangan membunuh, itu yang jangan mencuri, dimintanya jangan pertanggungjawaban. berzina, Oke, lanjut. jangan menyembah berhala, apalagi jangan menyebut namaku sembarangan, jangan membuat menggantikan patung, Hasim jangan menjadi membuat patung, Allah-Allah lain, jangan membuat mengingini patung milik lagi berhala. sesamamu manusia, apalagi jangan berdusta. Itu Iya, ya. lanjut Nah, deh. tidak Jangan kuperintahkan nambah-nambah. untuk dikatakan olehnya Ini bukan atau yang makanan berkata demi B2, nama kau Allah tambah-tambah lain, sausnya. Ini nabi itu tambah harus baca aja. mati katanya. Udah? Berarti Udah? nabi yang Udah? tidak mengindahkan perintah Allah 10 perintahnya itu harus mati katanya. Iya. Itu artinya ini. Oke. Kami yang Sudah. punya Alkitab. Nenek muncung kau, dengerin dulu. Ya. Kok nenek kuncung kau? Kena ya Ulangan sakit memang 18 ayat kebenaran ini 18 sayang. ini. Sakit. Ulangan 18 ayat 18 ini kepada siapa ditunjukkan? Ini Yesus ini kepada Yesus. Apa sebutannya di sini yang dibangkitkan? Nabi. Ya udah muncul kau, ngapain kau Tuhan kan Yesus bodoh? juga dikatakan nabi. Yesus dikatakan utusan. Yesus dikatakan juga lebih daripada nabi. Makanya aku tanya, Yesus ngapain kau dikatakan Tuhan juga kan? Allah Bodoh lah perkasa. kau. Yesus Siapa dikatakan yang harus penasihat mati tadi? ajaib. Siapa yang Yesus membuat dikatakan kejahatan? Kau Mesias. kan? Yesus dikatakan Tuhan. Yesus dikatakan muncul juru kau, selamat. baca dulu ini muncul Makanya kau. Yesus mengindahkan 10 hukum. Dari saya mulutnya ulang, itu mengatakan satu titik satu Nenek iota. Jangan kau robah hukum. yang Kan kata mulutnya Yesus. panjang kali, lidahnya banyak Gak kali. mungkin Saya mati dia. tanya sama kau. Kalau mati dia kan nggak hidup lagi. Ini kan Nenek hidup Darni. dia. Mati pun dia sebagai daging doang. Mampus kau. Nah, itu. Nenek Darni yang kutanya, ya. Ulangan 18 ayat 18 ini Allah membangkitkan seorang nabi, ditunjukkan kepada siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah Buatan ini. Iya, berarti Yesus adalah Nabi juga. Banyak disebutkan Terima Yesus. kasih. Lebih daripada nabi. Kok malu mengatakan ngapain siapa suruh kau Yesus Tuhan dikatakan dia? nabi. Allah utusan membangkitkan lebih Yesus daripada sebagai seorang kodratnya Banyak nabi. loh. Siapa yang Tuhan, siapa juru yang selamat. menyuruh kau Tuhankan dia? Memang dia Tuhan. Malaikat sudah mengatakan. Kalian di buku kalian dikatakan, berimanlah engkau kepada rasul-rasul. Berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat mengatakan kepada Maria, engkau Maria akan melahirkan Tuhan dan juru selamat. Botol. Banyak Kutanya disebutkan sama kau. Ini apa tulisannya? nama kepada Yesus ini loh. Kau dengarkan dulu Nenek Darni. Ini apa dulu tulisannya? Lagi. Ini apa tulisannya? Nenek Darni. Iya, Apa lagi? nabi. Iya, berarti dia bukan Tuhan kan? Iya, tapi di saat itu Iya, juga dia dikatakan nabi. tapi Malaikatnya Hasim juga mengatakan Yesus banyak Tuhan. makan apa kau beda? Gimana sih? Iya, karena banyak kali tapi kau. Udah Enggak. kau iyain terus kau bilang Buktinya kan ada tapinya ayatnya. kemana, di mana Matius 1 tertulis? ayat 20 ayat 18 sampai 24. Di sana dikatakan Yesus itu adalah makan 305 kau tahu, dedak makanan B2. Allah beserta kita katanya lagi. Ini. Immanuel lagi Saya dikatakan ulang lagi ya, Yesus. saya ulang. Allah beserta kita. Yang dibangkitkan Allah itu Nenek Darni, Nah, itu. statusnya adalah seorang nabi atau seorang Tuhan. Baca ini sesuai ini Nabi, seorang Tuhan, juru selamat lebih daripada nabi, utusan, sang Mesias, Mesias, apalagi dia, seorang raja nabi, dari segala raja, ini lagi di bawah Nenek Darni. apalagi Ini Nenek Darni. Allah Nabi perkasa, terakhir seperti Musa anak adalah Daud. sang Mesias. Nah, itu dia diberi Nenek gelar Darni. waktu di bumi. Sang Enggak salah. Mesias. Kok Sang malu? Mesias, bukan, adalah Yesus kita sang Mesias, seorang nabi. Mesias. Kan itu Nggak yang ada Tuhan di ditunggu-tunggu situ, nggak ada Tuhan. orang Yahudi sekarang. Jangan kau Sang ubah-ubah. Mesias. Tadi kita Mereka nggak sepakat tahu yang siapa mengubah-ubah, yang mau datang. yang mengubah-ubah Kalau firman kami Tuhan akan itu adalah menunggu bajingan. kedatangan Kita Yesus. sepakat deh. Yang Sang mengubah-ubah Mesias firman itu, Tuhan, yang Sang Tuhan dan menambah-nambah, Juru yang Selamat merubah-rubah itu adalah bajingan. Nenek Darni adalah bajingan karena kan nenek tambah-tambahkan menjadi Tuhan. Di sini hanya Ya nabi. terserah mula. Asal jangan Iya, Tuhan berarti membilang nenek aku Darni bajingan. Kalau kau membilang aku bajingan, oke lah. Ya nggak memang apa-apa lah. bajingan. Di bumi kok. Gimana lagi kita mau Asal membantah? jangan nanti ya? pada waktu Tuhan Darni kuman dengan bajingan bakteri pun kau tahu kalau katanya Nenek baru Darni aku bajingan sedih. karena Dibakar berubah-ubah. aku ke neraka. Kan kita sepakat. Tadi sepakat kita kalau kata Nenek Darni siapa yang merubah-rubah isi Alkitab tidak sesuai atau menambah-nambah itu adalah bajingan tolol. Nah, Nenek Darni adalah Aku bajingan mana ada tolol. berubah? Karena kan Nenek Mana ada Darni aku tidak. menambah? Di sini hanya Aku seorang nabi, tetap tidak ada Tuhan. Sasarannya tepat sasaran.
Di situ Ini dikatakan nabi, dia nabi. Di dalam Matius dikatakan dia Tuhan. Di dalam Lukas juga dia dikatakan itu Tuhan. kurios, Di dalam itu Matius perjanjian 4 baru. ayat 10, muncul kau. Kurios Yesus tahu apa mengaku artinya, kepada original penguasa teksnya apa itu kegelapan, kurios? engkau Ini harus dari, menyembah ini Tuhan dari. Allahmu. Kurios tahu Yesus artinya apa? mengatakan kepada sang penguasa kegelapan, sang pekerja, dia sang adalah pekerja. Tuhan. Kau baca Apalagi? dulu ini, kau baca. Loh. Kau baca. Aduh, kalau kau kecil lah Baca kau, baru buncung kau. semalamnya kau baca Alkitab itu. Aku kecil udah kecil hafal Alkitab itu. Ini aku ulang Udah ya, aku aku ulang. hafal Oke, ceritanya oke, bagaimana. oke. Sebagian lah. Ya, Ah. udah, Kau salah Darni. kau ajar Ya, ya, oke. Kau menganggap hebat kali kitab kau itu. Ada yang mau kutanya, ya? Angker jago kali kau dengan kitab kau. Ya Di memang, Kejadian ini 1, oke, keselamatan, sebentar. jagolah. Oke, Angker jagolah oke, aku kita orang buktikan. kebenaran. Oke, di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Nah, pertanyaan aku, mana yang mula-mula ini? Kejadian 1 apakah Yohanes 1? Dua-duanya pada mulanya. Coba. Sama Siapa itu. jawab? Sama-sama dua-duanya. Hancur kau, hancur. Pada Sama itu, mulanya, hanya diulangi pada mulanya. di Dua-dua pada perjanjian mulanya. baru. Mana? Mana? Mana yang bermula? Samanya Allah dengan Firman firman. apa langit dan bumi? Di dalam Kejadian Allah pada mulanya, di dalam Yohanes firman pada mulanya. Aku bertanya Firman di sini dan Allah dua-duanya itu pada sama. mulanya. Sama firman dan Allah. Pada mulanya, sama-sama ini pada mulanya. Pada Mana yang mulanya duluan? Allah. Hah? Ya. Di dalam Yohanes firman pada mulanya bersama-sama dengan Jadi Allah mana itu. mula nih? Firman apa langit dan Makanya bumi? jangan separuh otak kita lah. Enggak, langit dan bumi atau firman? Ayo kita baca. Ya, Aduh. kita konteksnya bicara tentang kata kalimat pada mulanya. Pada mulanya Allah. Udah, stop kok. Pada mulanya ya, yang kita bahas Dan pada bumi. mulanya. Pada mulanya Allah. Pada mulanya yang kita bahas. Pada mulanya Allah. Oke, yang di Yohanes, di John 1 Yohanes, pada mulanya juga. ya, Jadi yang mana yang mulai nih? sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Hancur kau, hancur. Firman dan Allah itu sama. Kitab kau Makanya hancur. kalau tidak ada Hancur. firman di dalam Allah, macam mana dia menciptakan? Macam mudah hebat kali kau bilang kitab kau. Kalau tidak ada firman di dalam Allah, bagaimana Allah menciptakan? Oke, kita uji lagi. Ke Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Ya, tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan dalam dunia mati, bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mana kulup Yesus? Loh, kenapa kau cari-cari kulupnya? Untuk apa? Kau makan. Di situ dagingnya tidak binasa. Iya. Apakah kulup Yesus Mau itu kau bukan makan merupakan kulup Yesus bagian itu? daripada daging Biar Yesus? hidup kau kembali. Enggak, sekarang Itu. aku tanya, apakah kulupnya kau Yesus cari-cari? itu Aduh, bukan merupakan keselamatan yang bagian kita daripada cari. daging Yesus? Bagaimana cara Baca kita dulu. hidup di dunia ini? Jawab dulu. untuk Itu kontradiksi mendapatkan ayatnya. keselamatan Kontradiksi itu? ayatnya. Jangan Sekali kau lagi. cari lagi. Darni, Kulupnya Yesus apakah yang sudah terpotong kulupnya itu? Yesus Aku itu ya, Mang. bukan merupakan Lucu kali bagian kalian. daripada daging Yesus? Hah? Aduh, lucu kalian. Mencret kau, mencret. Kulupnya Mana pun kulupnya? cari-cari. Mana? Kontradiksi ya, kontradiksi ya. Nggak ada kontradiksi. Sekali lagi, Nggak perlu apakah dicari kulup Yesus itu? hanya Sekali antikristus lagi, kau tanya Darni. yang mencari-cari kulupnya. Apakah Kurasa kulup kau Yesus membuat itu apa kau kurasa? bukan Pesugihan, ya? merupakan Makanya kau bagian tanyai daripada daging semua Yesus? orang-orang Kristen. Mana Enggak, kulupnya tanya dulu. Yesus? Mana Enggak, kita kulup buktikan. Yesus? Kurasa mau Kontradiksi kau buat enggak apa Bibel ya, kau? jampi-jampi Kau bangga ya? kali dengan kitab kau tadi. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Belanda. Darni, apakah kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Aduh, untuk apa kau cari-cari kulup? Ini kontradiksi dengan Sekarang pekerjaan kita KPR bukan 31. itu. Kontradiksi Sekarang kita dengan ini Bibelmu. disuruh untuk Berarti mencari keselamatan kontradiksi itu. dengan Bagaimana Bibelmu. caranya kita untuk mendapat Berarti keselamatan tidak sesuai itu? dengan Bibelmu, paham? Mari kita Tadi kau membanggakan kita kitabmu. melakukan firman-Nya, Sekarang di hukum-hukumnya, Bibelmu dikatakan saling bahwasanya mengasihi sesama dagingnya manusia, pun kasih daging kepada Yesus tidak Allah mengalami kita, kasih kebinasaan. kepada sama manusia. Daging Itulah Yesus tidak kehendak mengalami Bapa yang kebinasaan. Itu yang harus kita kejar. Ya, Jangan mana dia cari-cari kulupnya? kulup, kau Mana blender. kulupnya? Untuk apa mau kulup? Karena di situ dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya sudah, kalau sudah dibilang tidak mengalami kebinasaan, berarti kulupnya juga terangkat. Di mana Kalau sudah terangkatnya? dibilang Aduh, siapa yang begitu, ngangkat? ngapain lagi kau sangkal? Siapa yang ngangkat Ngapain kulupnya? kau tanya-tanya? Siapa yang angkat kulupnya? Lanjut, men. Gantian. Kulupnya kok kau tanya-tanya? Siapa yang ngirim kulupnya?
Melalui paket apa? JNT, JNE. Kau kira Yesus itu kontradiksi. Kalau kau tidak bisa menunjukkan di mana kulupnya, berarti kontradiksi dengan kalau kisah di buku para kalian kedua Isa nomor Al-Masih 31. sekarang sudah terangkat ke langit. Siapa yang ngangkat? Siapa yang ngangkat? Ya, kalau menurut kalian yang mengangkat Allah. Kalau kami dikirim pakai apa? Yesus Dikirim pakai apa? surga, Paket dia apa? kembali Dikirim ke paket asalnya. apa kulupnya dikirim? Paket apa? Paket apa dikirim kulupnya? Kami nggak kami cari-cari kulupnya. Lah, berarti kontradiksi dengan KPR 31. Kan kalian yang mencari berarti kuluk kontradiksi Yesus. dengan Kalau Bibelmu. kami cari itu. Kontradiksi Untuk apa berarti kami cari? pernyataan Dia Bibelmu sekarang salah. udah berkuasa di surga. Berarti Ngapain kau pernyataan cari Bibelmu itu kuluknya salah. lagi? Paham kan? Berarti Bibelmu nggak benar. Kenapa nggak benar? Nggak Kalau benar. nggak benar Bibel ini, Nggak benar mungkin lah, kami umat kontradiksi. Kristen Kontradiksi. itu masih bertahan sampai hari ini. Kontradiksi. Enggak dong. Oke, baik. Ulangan 25:11. Siapa ada ketika ada dua orang laki-laki berkelahi, kemudian yang perempuan mendatangi pria tersebut dan menarik kemaluan laki-laki tersebut. Untuk apa ayat itu coba? Untuk apa? Untuk apa ayat itu? Sebagai kata Hah? algoritma. Orang berantem memisahkannya itu dengan cara sebagai narik burungnya. kata Coba kau kiasan. jelaskan. Kok burungnya ditarik? Coba. Hah? Itu kiasan. Kiasan. Jadi kita nggak usah Kiasan. Dari mana jalannya itulah. kiasan? Ya. Hah? Menurutmu kalau orang berantem yang ditarik itu apa? Tangannya, narik badannya, narik bajunya. Kok burungnya ditarik? Untuk apa itu? Hah? Untuk apa itu? Ulangan 25:11 kau baca. Udahlah, dari tadi kan Enggak, untuk apa? sudah Ya kalian untuk apa? Enggak, kau terlalu bangga kali dengan kitab kau banggakan kali. Sekarang kita bahas. Di ulangan 25:11, apabila ada dua orang laki-laki berkelahi dan istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan menarik merampas kemaluan laki-laki tersebut. Untuk apa? Topik kita ini sudah banyak kali topiknya. Untuk apa? Enggak, tadi aku mau bahas kitab kau tuh, bangga kali kau dengan Bibel kau. Ya bangga dong. Ya udah, makanya Bangga sekarang lah. kau bahas tuh ulangan 25:11. Apa manfaatnya? Apa manfaat ayat itu? Bukan Coba. kiasan itu benar nih, dibaca Nah, dulu coba lah. apa manfaatnya itu? Itu perintah itu. Apa manfaatnya? Dengar dulu. ulangan Ah. 25 ayat 11 11. ya kan. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Itu dia perikopnya di atas. Ulangan 25 ayat 11. Ayat 8. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Ayat 10, dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditinggalkan orang. Itulah kata hiasan tadi. Sekarang larangan berbuat biadab. Ini larangan ya. Ini larangan berbuat biadab. Iya, Apabila langsung dua orang aja berkelahi udah dan nih, istri ayatnya. yang seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan yang mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, itulah berbuat biadab, dilarang. Itu maksudnya. Menangkap burung ya. Dilarang. Judulnya aja pun dilarang berbuat biadab. Kan biadab itu Mestinya kan dipegang kalau burungnya. berkelahi itu dipegang tangannya. Emangnya untuk apa dipegangnya burungnya? Makanya ini dilarang untuk berbuat biadab. Enggak gitu. Kalau orang bertengkar laki-laki, kemudian istri dari seorang laki-laki itu kemudian melerai, itu kan mestinya yang dipegang itu tangannya, bukan kemudian nonotnya, kan gitu kan? Iya. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Itu makanya dikatakan supaya dibuat larangan berbuat biadab seperti itu, dibuat peraturan seperti itu pada saat itu. Begitu. Iya, kok Itu kenapa- jangankan seperti makanya, itu. kok Kalau kenapa perintah kok nonok, Tuhan, kenapa kok kenapa burungnya nanti dia benar nih? diadakan neraka yang panas, yang membara, Mestinya yang tidak bisa kan kalau melerai dipadamkan. itu ya Kenapa dibuat dipegang Allah itu tangannya. neraka? Itu Dipegang lebih ngeri tangannya, lagi. benar nih. Kalau ini dipotong tangan masih bisa, iya kan? Medarni diam dulu, lagi menjelaskan tidak itu, merasa Saudari. apa kita merasa sakit terus, disiksa terus dia di neraka itu kelak. Nah itu.
Memang Iya. ngeri memang Tuhan itu. Saya Jika kita tidak nobatkan mau Nenek bertobat. Darni duta Tetapi kalau burung lah kita ya. bertobat, neraka Duta itu burung tidak pun bagian kita, nobatkan Nenek say. Darni lah ya. Itu. Bisa cocok lah karena mentafsirkan sesuka hati kan. Ya. Memang begitu. Iya, Kan beda dong makanya Tuhan saya kita, panggil kalian Nek Darni Islam, ini aku duta Kristen. burung. Kalian bahas ini semuanya. Apa artinya seminar pendeta itu seminar 2 jam? Kalian yang tidak begini membahas begini banyak kali Begitu cakap kan. duta burung ini. Duta burung, dengarin dulu. Saya mau mengatakan kepada Anda di ulangan Duta 18 burung. A18 Maksudnya tadi. apa duta burung? Duta Ya, megang burung duta gitu. burung lah saya nobatkan Nenek Darni. Nggak Kenapa pernah emang kupegang ya, salah semenjak lagi aku saya? menjanda 18 tahun, burung belum pernah kupegang ini, belum. Memang sebenarnya kepingin sih, tapi belum pernah Aduh. kupegang burung. Jadi aku belum termasuk Nek. duta burung ya. Walau, Nek. Belum pernah Udah nggak kusentuh usah lah, burung Nek. ini. Nek Darni udah nggak Memang usah. betul. Nggak usah. Jangan Nggak kau usah bilang fokus. aku duta burung. Duta burung Ya. itu bagi pesundal-pesundal yang sudah pernah gonta-ganti Di memegang Di burung. Alkitab itu ada pesundal, Nah, itu. Nek. Nenek Darni. Di dalam Alkitab itu pesundal banyak kali itu, Nek. Firman-firman Itu pesundal. pesundal-pesundal itu digambarkan di dalam Alkitab sebagai itu nasihat kepada perempuan supaya jangan bersundal. Itu dia. Iya. Kenapa Itulah itu sebabnya, diceritakan di Alkitab itulah itu? sebabnya Supaya beginilah nobatkan Ohola dan Nenek Oholiba bersundal. Di Hosea kan tidak pernah bersundal. pegang burung. Bersundal itu diumpamakan penyembah-penyembah berhala orang-orang Israel itu. Begitu dia Iya, diartikan. Begitu saya. Nek duta burung, didengarin dulu. Di ulangan 18 ayat 18 tadi, kesimpulannya Yesus itu dia dinyatakan Allah atau dibangkitkan dia itu sebagai statusnya sebagai apa Yesus itu? Dia dikatakan Allah dia nabi. Nggak ada Dikatakan Allah. Tadi kau dia jawab kedatangannya apa? sebagai utusan. Duta burung Dikatakan berbohong lagi, Allah duta dia burung ini. pada Duta burung, malaikat dengarin dulu. sebagai Tuhan Dengarin dan dulu. juru selamat. Tidak ada di situ yang dibilang mana kau sebagai pilih? Tuhan. Saya ulang ya. Itu dia disebutkan. Di ulangan 18 sampai 19 sampai 20 tadi yang dibangkitkan oleh Allah itu si Yesus itu di statusnya sebagai apa yang dibangkitkan? Nabi. Nah, Nabi Iya, ya udah Nabi. terima kasih banyak duta Kita burung. akui Terima Nabi, kasih dia banyak. dikatakan Nabi, dia Oh, dikatakan kenapa kau utusan, mentuhankan? dia dikatakan Kenapa kau Allah mentuhankan? perkasa, dia katakan juru selamat, duta dia burung, katakan kenapa Tuhan, kau- dia dikatakan Iya, Mesias, dia kenapa dikatakan kau King of the tuhankan? King, raja dari segala Kenapa? raja. Aduh, Apalagi? semua dialah bintangnya, dialah Iya, bulannya. Pertanyaannya, kenapa namanya kau dia orang tuhankan? berkuasa. Itu pertanyaannya. Kan orang Itu berkuasa pertanyaan, dia. kenapa kau tuhankan? Bayangkan duta Raja burung. Herodes saja masih baik dia datang menyembah dia. Bayangkan raja duta menyembah burung. anak Duta bayi. duta burung, Itu makanya dengarin dikatakan dulu. King of the King, raja dari segala raja. Luar Iya. biasa, haleluya Tuhan Gimana? kami. Terpujilah Yesus. Enggak biasa aja. Iya. Enggak dong. Jadi gini, Bayangkan yang Nek. datang aja siapa yuk? Yang datang kelak untuk menghakimi siapa? Nek Darni, dengarin Yesus. dulu. Duta burung, 11.000. dengarin dulu. 11. Kau merocos saja muncul kau. Kayak apa? Bukan Kayak ada sepeda orang beli motor rotiku kau. dah bah. Aku juga sambil cari makan ini. Hah? Bukan aku mengambil dari koin-koin ini aku dapat duit. Kerja aku biar kau tahu. Nggak ada yang bilang ngambil koin kau duta burung. Duta burung kan makan jangan biji-bijian. kau bilang aku Dengarin duta dulu. burung. Enggak pernah aku pegang burungmu. Astaga, ya udahlah Nenek Enggak Darni pernah aku karena pegang Nenek Darni. burung. Selama aku menjanda ini, sewaktu bersama suamiku aku pegang burung. Tetapi waktu setelah aku sudah meninggal berpisah dari suamiku, aku belum pernah megang burung. Jadi aku Ya tidak itulah termasuk kenapa duta burung. dinobatkan Nenek Salah alamat Darni kau. karena tidak memegang. Ini kan penghargaan kepada Nenek Darni. Salah lagi aku Itu ini. bukan penghargaan, itu penghinaan itu. Aduh. Bagi pesundal itu baru duta burung kau bilang. Orang pesundal. Nenek Darni udah nggak usah kemana-mana ini dulu. bukan wanita pesundal ini. Bakti wanita Aduh, Advent, ketua tidak ada yang bakti mengatakan wanita Advent pesundal. ini di Kenapa organisasi merasa kami. diri Jadi jangan pesundal? kau sembarangan Aduh, mulutmu bilang itu aku bahaya. duta burung. Nenek Darni, Salah dengarin kau dulu. itu. Salah Iya. alamat. Iya, bukan duta burung ya, bukanlah ya. Enggak dong. Nah, pertanyaannya gini Nenek Darni, yang di ulangan 18 sampai 20 tadi, yang dibangkitkan Allah itu statusnya sebagai apa? Jujur ya Nenek Darni ya, yang kucintai. Kan sudah ku bilang lah, Jeman. Nah, seorang- Jeman. Namamu kok susah kali, ganti sih namamu ini. Enggak begitu lah, banyak kalau nama yang kasih nanti indah. duta burung nama aku nanti marah Nenek Darni. Yang bagus-bagus lah, yang sopan-sopan.
Entah si Budi Ya, Mak. entah si Roy Nggak bisa nih Darni. Apa yang yang dituliskan namaku itulah saya. Saya bukan seperti Nenek Darni yang dituliskan dalam Baik. Alkitab dia nabi, datang nenek mentuhankan dia. Itu lebih gila itu, Nek. Di sini dikatakan dia juga nabi. Di dalam Lukas dikatakan dia Tuhan. Di dalam Matius itu dikatakan dia kurios. Lukas Immanuel. itu perjanjian baru, Dikatakan itu Roh kurios. Kudus. Di Nenek, dalam Yesaya Nenek dikatakan Darni. Allah perkasa. Nenek- Di dalam Nenek buku Darni. yang lain dikatakan Mesias. Di dalam buku yang Nenek lain Darni. dikatakan anak Daud. Kan udah berkali-kali, apalagi sih udah Iya, udah Nenek kukira Darni, udah saya- 10 kali. Oh, banyak kali jabatan Tuhanmu, Bu Darni. Iya, memang iya. Kan namanya Maha Kuasa. Sedangkan di dalam keislaman sifat-sifat Allah itu ada 99 ya atau 20 atau berapa? Iya, kodrat, tapi kodratnya tetap maha Ya kuasa. udah, begitulah Yesus. Dia tidak disebut seorang di bumi nabi. ini dulu ya seperti Iya, itu. beda lah. Utusan, Janganlah nabi. sama-samain Nenek Darni, beda kelas apalagi? lah. Kalau Lebih Nenek Darni daripada kelas Darni, nabi. kami bukan kelas Darni lah. Ada aja Nenek Darni ini. Jadi gini Nenek Itulah Darni. di ajaran kami. Kita- Udah jangan menghujat-hujat. iya. Berdosa kita, kedua belah Tidak pihak ada kita yang berdosa menghujat kalau ini, saling Darni. menghujat. Saya Sia-sia ibadah tunjukkan kita, tadi apa sia-sia yang ada penginjilan dalam kita Alkitab. kalau kita saling Saya menghujat. tidak menghujat-hujat. Ya, saya tunjukkan dalam Alkitab, kaulah yang menghujat Nenek Darni. Tidak ada tertulis di situ dia Tuhan. Di Ulangan 18:20 itu datang. Kau bilang Tuhan dia. Jadi Siapa di yang Lukas menghujat? 2 ayat 11 sama di Matius itu kurios. nggak Saya kau tanya, akui. itu kurios Buku itu. dalam original teksnya itu adalah kurios. Nenek Darni tahu apa itu kurios? Sekarang kita translate, ini Ku translate tanya ini samamu. sudah Nenek dicatat, Darni, sudah ku diteken tanya. seluruh dunia. Kurios Bapak-bapak artinya gereja apa seluruh dulu, Nenek dunia udah Darni? menekan ini. Ini Kurios, tidak bisa lagi ini kurios itu dirubah-rubah. artinya Kalau ada yang apa? merubah ini berarti pengerangan Alkitab. Kembali lagi Nenek ke pengaturan pabrik. Nenek Darni, yang saya tanya, kurios itu tahu nggak arti kurios apa? Iya Tuhan. Mata kau Tuhan ngarang-ngarang. Coba cari di Google dulu, Nek. Coba cari dulu. Dengan segenap penghormatan saya kepada Nenek Darni, ya, tolong cari apa itu kurios dalam bahasa Yunani. Jangan balik lagi ke pengaturan pabrik ya Nenek Darni ya. Tidak kucintai kau nanti. Sebentar. Sebenarnya udah tua nenek ini. Aduh ngumpulin amal sebenarnya. Aduh Ya, malah justru nambah-nambah karena dosa. di hari tua Ibu Darni ini, di sini Ibu harus gentar-gentarnya apa? Untuk penginjilan, ya. Kalau sudah mati, macam mana lagi menginjil? Mana sih kamu nih? Penginjilan dari mana? Di mana ada perintah itu? Ya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke tempat si Jahannam katanya, si Jaman. Ajarlah dia, baptislah dia dalam nama Bapa, tidak ada Putra dan dibaptis, Roh Kudus. disuruh di situ, Aku jadikanlah menyertai dia kau murid-murid. Darni sampai akhir zaman. Kau Tobatkan si murid Jaman Yesus kau itu. memangnya. katanya. Bayangkan Nenek itu. Darni. Iya udah nggak usah kemana-mana dulu. Cari tahu dulu apa itu kurios. Kalau udah kau dapat nanti kasih sama aku. Nenek Darni, cari dulu kurios itu apa artinya. Dalam original teksnya bahasa Yunani. Jangan ngarang-ngarang kau. Saya sepakat kepada Nenek Darni. Siapapun yang merubah isi Alkitab, menambahkan dan mengurangi, dia adalah biadab, bajingan, tolol. Saya sepakat sama Nenek Darni. Iya, betul kan Nenek Darni? Nah, tetapi ketika di Ulangan 18a sampai 20 dikatakan itu yang dibangkitkan seorang nabi, datang Nenek Darni dibilangin nabi, dia juga Tuhan, berarti menambahkan. Siapa bajingan tolol tersebut? Silakan dijawab di typing di bawah. Jangan ngarang-ngarang, cari-cari itu kurios. Cari kurios, jangan dulu ngomong. Aduh, bising. Kurios, apa itu arti kurios bahasa Yunani? Tuhan kan? Ya. Nah Tuhan ya udah, bukan Tuhan. Muncung kau ngarang-ngarang kau. Asal muncung kau aja ngomong. Kau menghujat kau. Saya marah karena Terus itu adalah malaikat Bible. Malaikat itu kau tantang perkataan malaikat. Kau tantang. Itu kutanya dulu sama kurios. Artinya apa tadi? Saya mau kau dengarkan itu dari melawan muncung kau Allah dengan ya. tegas. Berikanlah dengan engkau. tegas kau Terus artikan kalau dulu memang kurios itu artinya apa? Alkitab kami ini salah. Kenapa muncung Allah kau. berkata Alkitab kepada kau. Dari mana Muhammad? Alkitab kau? Hai Yesus saja Muhammad, tidak mengenal jika Kristen. engkau berada di dalam Kau. keraguan, bertanyalah engkau kepada yang membaca kitab kutanya dulu sama sebelum kamu. kau. Nenek Darni. Berarti Kurios tadi Alkitab kami artinya ini apa? benar, Aduh, kebenaran. Kembali lagi ke pengaturan Makanya akan pabrik ditinggikan lagi. kelak di akhir zaman. Kembali lagi Ya. ke pengaturan pabrik. Pengikut Injil lagi kelak kah? akan ditinggikan di akhir zaman.
bukan Nenek pengikut Darni. Nabi Muhammad. Maaf, nggak ada Nenek ayatnya. Darni. Nenek Darni, kutanya Buktinya, dulu, kurios tadi kenapa artinya kau apa bilang Nenek Darni? kami ini tidak muncung kau benar, diam dikit apa sih sementara muncung kami kau? ini Nggak bisa Allahmu ngotot. mengatakan kami ditinggikan. Pengikut Injil Nenek siapa ya? Darni. Kami yang pegang Kutanya Injil ya dulu kami sama umat kau. Kristen. Kutanya dulu sama kau. Secara pribadi dengan sadar, ya, dengan yang diberikan akal kepada kau. Kurios itu artinya apa? Iya, Tuhan. Tuhan juga Ya udah, bisa bukan dikatakan Tuhan. kepada Yesus Kenapa pada kau saat bilang dia Tuhan? di muka bumi ini. Aduh, ngarang-ngarang kau Tuhan. Berarti kalau Kenapa ada mengarang? Mister, itu Tuhan. Nah, Mister itu kan Tuhan. Oh, itu Tuhan juga. Muncung kau ngarang-ngarang. Asal ngomong-ngomong aja kau. Dari mana kau ngomong-ngomong Terus seperti itu? kalau Dari mana kau muncungku ini dapat? mengarang, Referensi kenapa kau dari Allah mana? Kutanya dulu mengatakan sama kau, umat referensi kau dari pengikut mana? Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman? Kenapa enggak dikatakan Allahmu bahwasanya pengikut Muhammad yang akan ditinggikan di akhir zaman? Jawab. Kutanya Jawab dulu aku. sama kau. Jangan kau aja yang bertanya. Dari Dari mana tadi referensi ada kau? 10 pertanyaanmu. Kau Sekarang menyatakan aku bahwa satu itu pertanyaanku. Tuhan Kau tadi dari bilang Tuhan menjadi ini Alkitab Tuhan. bukan kebenaran. Sekarang kalau Duta memang burung, ini Alkitab dengarin tidak dulu. kebenaran, kenapa Allah mengatakan bahwasanya Nggak usah kemana-mana pengikut dulu. Injil, Allah, pengikut kami ini akan Allah ditinggikan itu udah kelak di hari jelas, kiamat. ya, udah Kenapa jelas bukan pengikut ayatnya. Nabi Yang Muhammad saya yang ditinggikan katakan kepada hari kiamat? kau, di mana kau Jawab. ambil referensi kau Jawablah. dari kurios menjadi Tuhan Elohim? Sudah ku Dari jawab mana? tadi. Sekarang aku dulu jawab. Iya, di mana? Di mana kau Ganti-gantianlah jawab? kita Dari mana bertanya. referensi kau? Muncung kau di mana referensi kau? Muncung kau lalak kau bilang. Kau lalak muncung Aduh, kau di mana bilang. referensi? Sekarang Makanya walaupun jangan kau hanya ngomong muncung-muncungkan aja, aku, hanya congor. hari Karena congor kiamat yang muncung. kami ini ditinggikan. Muncung itu congor Dadah, doang. goodbye kau. Yang kutanya Kami dulu lebih sama hebat mu, Nenek ditinggikan Darni. Allah kami di hari kiamat. Aduh, iya Quran ditinggikan surat kau lah, Ali Imran ayat dicampain 55. kau, dijatuhin kau, ya suka hati kau lah. Yang kutanya sama kau. Ditinggikan kan? Terus kenapa Iya, muncungmu bilang ditinggikan. kami Iya, di Alkitab ditinggikan ini bukan muncung kebenaran? kau. Ditinggikan muncung kau dalam kesesatan. Bu Allahmu yang mengatakan. Kenapa kau muncung-muncungkan Allah? Kan Allah yang bilang. Iya, ini saya tanyakan balik-balik. Dari mana? Baca dulu Ali Imran. Sekarang aku tanya kau. Baca dulu Ali Imran. Berhala, ayat dengarin 55. Baca Dengarin dulu dengan bahasa Arab. Mengaji dulu kau. pelan-pelan. Dengar sekarang. Pelan-pelan Ini dari tadi itu. muncungmu banyak kali bicara. Aku mau Iya, tantang dengarin kau. dulu. Baca dulu Quran surat Ali Imran ayat 55 dengan bahasa Arab. Enggak usah kau tafsirkan Cepat. Dan itu dulu. translatekan. Ini aja belum kelar-kelar kau tafsirkan. Enggak, Kau belum udah naik kelar. tangga 10 kali satu, kau bertanya. udah mau naik tangga Sekarang 10. giliranku bertanya. Muncung kau, Ku tes dengarin dulu kau. Jangan Dari kau mana lari-lari ke referensi Alkitab kami kau? sementara Al-Quranmu Dari nggak tahu kau mana membaca. referensi Sekarang kau baca dulu dari Quran surat kurios Ali menjadi Imran ayat Elohim 55 Yahweh? dan Dari translatekan mana? dengan mengaji kau seperti Bang Juma. Eh, Cepat. Duta. Kau baca. Dengarin dulu, dengarin Jangan. dulu. Sekarang gantian. Ayo gantian. Iya, ku Kau jawab mengaji dulu. nanti, ku jawab. Ku tes dulu Tapi kau jawab sebagai dulu. seorang Dari Islam. mana referensi Apakah kau kau secara bisa mengaji tertulis? membaca buku itu? Ku jawab. Kalau kau bisa, Iya, ku oke, jawab. kau bisa Iya, datang ku ke jawab Alkitab. sama kau. Baca. Ku jawab sama kau. Jelas itu ku jawab sama kau. Tapi kau kalau nggak jawab bisa aku dulu. baca, ya teman-teman yang ada di bawah, ini si Jeman ini Si nggak tahu Jeman membaca itu. Al-Qurannya, ya. Mungkin Tapi kau dia dengarin sok-sokan dulu. datang untuk ke Alkitab kami, sementara Dengarin Al-Qurannya nggak dulu. bisa dia baca. Quran surat Tidak ada Ali yang mendukung Imran kau di bawah, ayat tidak ada yang 55. mendukung Mengaji kau. dulu kau ku dengar Orang- dengan indah. orang Aku gila, suka orang gila ini mendengarkan orang ODGJ. melantunkan Paham Quran. kalau kau itu Cepat. juga ODGJ. Aku yang jangan Kau yang ya. lain-lain yang mengaji ya, tetapi si Jeman si Jeman. Ayo. Ini Tes Nenek dulu, Darni, kutanya di IQ-mu. mana referensi Apakah kau yang kurios betul-betul mengimani menjadi Alkitabmu? Elohim Quranmu. Yahweh? Di Cepat, mana silakan. referensinya? Kukira Di mana 1 sampai 10. referensinya dari Kalau nggak bisa, kurios aku turun kau menjadi kalah. Yahweh Elohim? 1, Aduh, 1,5, kutanya sama kau. 2, 2, 3 2,5. langsung aja hitung. Aduh, panjang kali. 3. Yang kutanya sama kau. Iya, ku jawab 3,5. nanti. Kau jawab dulu pertanyaanku. 4. Dari mana kurios? 4,5. Kenapa kau menghindar pertanyaan saya? 5. Dari mana Baca tertulis dulu, aku kurios suka menjadi mendengarkan Yahweh orang Elohim? mengaji. Cepat. 5. Di mana 5,5. kurios? Di mana 6. kurios 6,5. menjadi Elohim Yahweh? Di mana 7. secara tertulis? 7,5. Di mana secara tertulis? 8. Nenek Darni. 8,5. 9. Aduh, kau hitung sampai 100 pun. Kau jawab dulu pertanyaanku, Nenek Darni. 10. Ore, berarti Nenek si Darni. Jeman, teman-teman Aduh, yang 878 gembira sendiri tidak bisa dia ya, membaca kayak ODGJ. Quran surat Ali Imran ayat 55. Isinya di sana Dengarin dulu, Nenek bahwasanya Darni. pengikut Nenek Isa Darni. Al-Masih akan ditinggikan Jangan kemana-mana kelak di dulu, hari fokus dulu kiamat. kita. Jadi Fokus dulu mulai kita. hari ini kalian ini harus menghargai kami dong.
karena Allah Iya, juga iya, ya. meninggikan Suka hatimu pengikut kau Injil lah. Itu kelak di hari suka-suka kiamat. kau. Yang Jadi kutanya kita dulu sama teman-teman kau, salinglah dari kita mana menghargai. Kurios? Kalau sudah Allah kalian Kau tidak meninggikan kami, menghargai kalian kitab juga harus kau. menghormati Kau kami. menunjukkan kebenaran Dadah, dalam terima kitab kau. Kau kasih. tidak Aku pergi menghargai. Bang Handi, Kau menghina. host, Kau Bible sesuai dengan berjalan, yang kau Bapak katakan Sugi, tadi yang Arif. merubah Terima isi kasih Alkitab kalian itu adalah sudah bajingan tolong. menjam Mau aku kemana tadi. kau? Jangan Sekianlah dulu kemana-mana dulu. penginjilanku untuk Duta, sore hari duta, ini. duta, dengarin dulu Terima nenek. kasih, Janganlah dadah. kemana-mana. Udahlah, kau nggak Duta bisa burung. mengaji kok. Aku padahal Aduh. suka kali mendengar orang Jangan mengaji. kemana-mana Apalagi dulu duta suaranya burung. Adik tinggi Nenek nadanya. Darni, dengarin dulu, Paling suka jawab aku dulu dari mendengarkan mana orang Kurios mengaji. menjadi Walaupun Elohim. aku Kristen, Nenek tetapi Dari, kalau aku Nenek mendengarkan Darni, orang Nenek mengaji, Darni, aku dari mana menghormati. Aku Kurios suka. menjadi Ya? Elohim Yahweh? Dadah. Dari mana ceritanya muncul itu? Keluar dari mana referensinya Nenek Darni? Itu yang kutanya sama kau. Aduh, malah pergi duta burung. Aduh, Nenek Darni, kau jangan menghindar pertanyaan saya. Ya, nah, semoga kau dibawa. Tadi kau mengakui bahwa Kurios itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Yang kau katakan Matius, Markus itu, Lukas itu adalah Kurios. Ya, jangan kau ngarang-ngarang sama saya. Saya juga mantan oten. Saya lebih mengkaji Alkitab daripada kau. Oh, ngarang-ngarang kau. Pos monitor. Pos monitor. Pos. Pos monitor. Iya, pada sholat mungkin Ustadz kita Gurunda, Ustadz Bible berjalan, Bang Handi, Ustadz Arif mungkin lagi sholat. Saya juga mau sholat bentar lagi, udah 18.06 di daerah Medan, bentar lagi mau sholat ini. Ngarang-ngarang dia. Makanya saya tanya dari teman-teman, saya tanya dari awal, Kurios itu apa? Dia menjawab Kurios itu dalam bahasa Yunani adalah Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Lord. Lord itu adalah Tuhan, bukan God. Lalu dia menyatakan bahwa menambahkan di Ulangan 18 ayat 18 itu tadi bahwa dia itu adalah Tuhan. Sementara dia udah sepakat kepada saya, siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangi, siapa yang merombah, itu adalah bajingan tolol, bangsat. Ternyata Nenek Darni bangsat rupanya, ngarang-ngarang dia. Dikiranya di sini bisa menipu-nipu dia, tidak bisa lah. Host lagi sholat. Iya, iblis tumbang. Iya, memang betul. Darni hatinya tertutup. Ya jelas tertutup. Itulah manusia-manusia yang mengingkari